Baik, kembali lagi dalam program e-learning dalam mata kuliah statistika komputasi. Setelah pada slide sebelumnya saya memaparkan mengenai apa itu statistika, kemudian perbedaan statistik dan statistika, lalu ada juga mengenai komputasi itu sendiri dan beberapa program aplikasi statistik. Nah, untuk pembahasan berikutnya, poin-poin berikutnya yang akan saya paparkan adalah mengenai statistika komputasi. Jadi di awal kita sudah mengenal mengenai tentang statistik, kemudian tentang statistika, tentang komputasi itu sendiri. Nah, sekarang kita harus mengenal juga apa sih statistika komputasi itu, gitu. Jadi statistika komputasi di sini adalah bidang statistik yang berkaitan dengan pengolahan dan pemecahan masalah data statistik dengan menggunakan bantuan software statistik. Jadi beberapa software statistik pada slide sebelumnya sudah saya paparkan ya. Jadi ada beberapa, ada 5 yang saya paparkan, 7 ya dengan 2 tambahannya. Jadi di luar daripada itu masih ada program-program statistik lainnya yang bisa digunakan seperti itu. Nah, di bidang komputasi, statistika ini dapat pula diterapkan dalam pengenalan pola ataupun kecerdasan buatan, ya, ataupun artificial intelligence. Seperti kalau dalam bidang pattern recognition ataupun pengenalan pola, hal ini contohnya seperti pengenalan tulisan tangan, kemudian pengenalan wajah, pengenalan suara, kemudian klasifikasi surat yang dikatakan itu merupakan isinya spam atau bukan, seperti itu. Kemudian ada juga pengenalan barcode, ya, QR code. Nah, itu termasuk beberapa statistika dalam bidang komputasi, khususnya dalam bidang pattern recognition ataupun pengenalan pola. Nah, sementara dalam bidang artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan, ini meliputi contohnya seperti yang dimiliki oleh Facebook, di mana kita bisa melihat saat ini Facebook itu sudah memiliki pengenalan wajah secara otomatis, ya. Jadi ketika kita ingin menandai teman kita jika kita mengupload sebuah foto yang isinya itu adalah rame-rame, jadi kita tidak perlu lagi susah payah untuk mengetikkan nama si teman-teman kita. Jadi si Facebook itu sudah memiliki sistem otomatis untuk mengenali wajah-wajah daripada teman kita itu. Lalu contoh lainnya daripada artificial intelligence ini adalah rekomendasi e-commerce, ya. Jadi ini seperti misalkan ketika kita membuat sebuah aplikasi e-commerce, tentu kita sering mendapatkan beberapa produk yang direkomendasikan untuk kita. Nah, jadi itu merupakan contoh penerapan daripada kecerdasan buatan itu sendiri. Hal ini bukan berarti sebenarnya si e-commerce itu mengetahui secara tanpa sumber apapun, ya. Jadi dia mendapatkan data ini sebenarnya dari kita sendiri. Jadi ketika kita membuka sebuah e-commerce, kita mencari suatu produk dan biasanya produk itu akan masuk ataupun akan terekam oleh sistem mereka, sehingga nantinya itu menjadi acuan sistem mereka untuk merekomendasikan produk-produk yang berkaitan dengan produk yang sudah kita buka sebelumnya. Lalu contoh lain daripada artificial intelligence ini adalah asisten virtual. Nah, saat ini sudah banyak sekali penerapannya, baik itu di bidang kehidupan kita sehari-hari ataupun bidang yang lainnya, seperti itu. Nah, kita lihat untuk lebih lanjutnya contoh penggunaan statistika di beberapa bidang. Jadi ternyata statistika itu tidak hanya berhubungan dengan satu bidang saja, tetapi banyak sekali bidang-bidang yang di luar sana itu berkaitan dengan statistika ataupun ada statistika di dalamnya. Contoh di bidang keuangan ataupun finance. Jadi dalam hal ini penasehat keuangan menggunakan berbagai jenis informasi statistik, termasuk dalam hal ini adalah price earnings ratio dan hasil dividend untuk membantu dalam memberikan rekomendasi investasi, ya. Lalu ada juga di bidang akuntansi ataupun accounting. Nah, jadi di sini perusahaan akuntan publik seringkali menggunakan prosedur pengambilan sampel contoh yang memenuhi kaidah-kaidah statistik ketika melakukan audit terhadap kliennya. Lalu ada juga di bidang pemasaran ataupun marketing. Jadi pengambilan sampel masyarakat sebagai calon konsumen
untuk diminta pendapat tentang produk yang akan diluncurkan oleh sebuah perusahaan, itu seringkali menggunakan kaidah statistik, ya. Lalu bidang berikutnya adalah ekonomi. Jadi para ahli ekonomi ini menggunakan prosedur statistik dalam melakukan peramalan tentang kondisi perekonomian pada masa yang akan datang. Lalu ada di bidang pemerintahan, di mana dalam hal ini pemerintah menggunakan statistika untuk menilai hasil pembangunan masa lalu dan merencanakan masa mendatang. Lalu di bidang perusahaan, nah di bidang perusahaan penggunaan statistik ini digunakan oleh pimpinan untuk melakukan pengangkatan pegawai baru, ya, ataupun pembelian peralatan baru, peningkatan kemampuan karyawan, perubahan sistem kepegawaian dan lain sebagainya. Jadi ternyata sistem yang dipakai di sebuah perusahaan ketika melakukan pengangkatan pegawai baru pun itu menggunakan kaidah statistik. Lalu bidang berikutnya adalah pendidikan, ya. Jadi para pendidik ini sering menggunakannya untuk melihat kedudukan siswa, prestasi belajar, efektivitas metode pembelajaran ataupun media pembelajaran. Kemudian di bagian ataupun di bidang psikolog, jadi ternyata di bidang psikolog pun menggunakan statistik ini dalam hal pekerjaan mereka, gitu ya. Jadi yang digunakan adalah para psikolog itu banyak menggunakan statistika untuk membaca hasil pengamatan baik melalui tes maupun observasi lapangan. Ya, kemudian ada di bidang agribisnis. Jadi dalam hal ini dilakukan untuk analisis produksi tanaman, ternak, ikan, dan kehutanan, kemudian kelayakan usaha dan skala ekonomi, lalu manajemen produksi agribisnis, serta analisis produksi ekspor dan impor pertanian. Oke, berikutnya kita lihat mengenai kegunaan statistika dalam penelitian. Ya, tadi di awal saya sudah katakan bahwa statistika ini pasti akan sangat berhubungan dengan sebuah penelitian, di mana penelitian itu dipenuhi oleh sejumlah data-data, ya. Jadi kita lihat di sini kegunaan statistika dalam penelitian menurut M. Subana dan kawan-kawan itu pada tahun 2000. Jadi mereka mengatakan kegunaan statistika di sini adalah yang pertama, membantu penelitian dalam menggunakan sampel sehingga penelitian dapat bekerja efisien dengan hasil yang sesuai dengan objek yang ingin diteliti. Oke, kemudian kegunaan berikutnya adalah membantu penelitian untuk membaca data yang telah terkumpul sehingga peneliti dapat mengambil keputusan yang tepat. Oke, kemudian kegunaan berikutnya adalah membantu peneliti untuk melihat ada tidaknya perbedaan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya atas suatu objek yang sedang diteliti. Nah, kita lihat kegunaan berikutnya. Jadi kegunaan berikutnya adalah dapat membantu peneliti untuk melihat ada tidaknya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Ya, kalau tadi hubungan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Nah, kalau di sini adalah antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Oke, kemudian kegunaan berikutnya itu bisa membantu peneliti dalam menentukan prediksi untuk waktu yang akan datang. Lalu bisa juga membantu peneliti dalam melakukan interpretasi atas data yang terkumpul. Oke, kita lanjutkan di sesi berikutnya. Kita break dulu dan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikutnya.